memberikan sedikit ilmu yang Lila punya, yaitu tentang Service Oriented Architecture dan Enterprise Architecture Framework. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video Lila selanjutnya ya. Semoga ilmu yang Lila bagikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, mari kita mulai pembahasan tentang Service Oriented Architecture dan Enterprise Architecture Framework. Pertama, kita harus mengetahui apa itu SOA. SOA adalah sebuah pendekatan dalam merancang suatu aplikasi dengan menggunakan kembali atau reuse komponen-komponen yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, komponen-komponen tersebut memberikan suatu jenis layanan bisnis atau service tertentu seperti antara lain mengecek credit rating, mencari data customer, mengecek status inventory, melakukan transfer dana, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, SOA adalah sebuah arsitektur kerangka kerja berbasis standar terbuka yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk saling mengintegrasikan data yang sebelumnya hanya tersimpan rapat di markas para pelanggan, mitra, atau pemasok. Singkatnya, SOA merupakan arsitektur yang mendukung integrasi bisnis sebagai layanan dan terhubung dan menjadi jalan menuju inovasi. Intinya mengintegrasikan antara bisnis dan teknologi. Selanjutnya yaitu karakteristik SOA. Di sini ada 3 karakteristik SOA, yaitu bersifat low scope, yang artinya sebuah service dapat dipanggil oleh program atau service lainnya tanpa program pemanggil tersebut perlu memperhatikan di mana lokasi service yang dipanggil berada dan platform atau teknologi apa yang digunakan oleh service tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu SOA disusun atas 2 hal, yaitu service interface dan service implementation. Apa itu service interface? Yaitu service interface adalah hal yang menyatakan bagaimana service tersebut dapat dipanggil seperti parameter input atau output dan lokasi ia berada. Misal, service interface untuk customer lookup menyatakan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tentang seorang customer dari ID customer atau nama dan sebagainya. Sedangkan service implementation adalah bagaimana logik dari service customer lookup tersebut dijalankan. Karakteristik SOA yang terakhir yaitu adalah service tersebut harus business oriented, yaitu setiap service yang didefinisikan harus melakukan suatu aktivitas bisnis tertentu. Misal, customer lookup, fund transfer, cek inventory, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat SOA dan kelebihannya. Yang pertama yaitu service usability, yaitu reuse. Bisa digunakan kembali, bisa berulang-ulang, dan datanya tidak hangus. Yang kedua yaitu interoperability, yaitu dapat dikomunikasikan dengan banyak platform. Yaitu service ini sebagai jembatan yang dapat menghubungkan platform yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu scalability, yaitu aplikasi ini fleksibel, dapat diubah seiring kebutuhan perkembangan bisnis. Yang keempat yaitu cost efficiency. Nah, di sini tuh biaya bisa ditekan seminimal mungkin. Efisiensinya itu jelas karena datanya tidak dimulai dari awal, biaya lebih murah dan tidak menanggung kerusakan data. Dan yang terakhir yaitu tahan terhadap perubahan. Cara kerja SOA. SOA bekerja seperti charger untuk semua fungsi. Dengan kata lain, SOA membangun interface yang diakses oleh berbagai macam software. Selama ini, sebuah software dibangun dengan cara mengikat data dan alat prosesnya dalam satu rangkaian. Tentu saja, semakin banyak software yang dibutuhkan akan membuat perusahaan mengeluarkan uang dan tenaga lebih banyak lagi. Demikian pula dengan semakin banyaknya lalu lintas data antar software tersebut, yang secara otomatis akan meningkatkan ongkos perusahaan.
Dengan teknologi SOA, itu dapat meringankan masalah dengan cara mengurangi hambatan integralisasi. Contoh SOA. Nah, untuk menggambarkan bagaimana SOA bekerja dalam sebuah perusahaan atau institusi bisnis, kita dapat mengambil contoh transaksi pembelian barang melalui internet yang dilakukan oleh seorang pelanggan. Dalam sistem pengecer yang menggunakan sebuah SOA, pembelian barang secara online itu memicu serangkaian transaksi lainnya. Misal, kartu kredit pelanggan diverifikasi, bagian pengiriman barang diberitahu, diperbarui. Transaksi-transaksi tersebut berupa input informasi yang dikirim melalui sistem atau software-software yang berlainan yang kadang tidak sesuai dan tidak bisa berhubungan satu sama lain. Namun dengan teknologi ini memungkinkan infrastruktur yang mendukung transaksi tersebut untuk dibaurkan dan dikombinasikan secara integral. Contoh lain yaitu sistem pembayaran SPP di UIN Sunan Kalijaga. Web service dan SOA. Nah, banyak yang salah mengartikan web service itu sama dengan SOA, namun sebenarnya itu hal yang sangat berbeda. SOA itu sebuah konsep yang untuk pengembangan perangkat lunak. Sementara web service adalah sebuah aplikasi web yang berinteraksi dengan aplikasi web lainnya untuk pertukaran data. Pembangunan SOA tidak harus menggunakan web service, sebab ada bermacam-macam teknologi lain yang memungkinkan. Tapi menggunakan web service untuk membangun sebuah sistem SOA adalah langkah yang baik. Nah, setelah kita mempelajari apa itu SOA, sekarang kita mempelajari apa itu arsitektur enterprise dan framework arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah strategi atau perancangan yang terstruktur pada sebuah organisasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis guna mencapai tujuan bisnis. Sedangkan framework arsitektur enterprise adalah kerangka atau alat bantu untuk membuat bahkan mengembangkan sebuah arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur framework ini merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan yang kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Elemen-elemen dari arsitektur enterprise yang pertama yaitu arsitektur bisnis atau proses bisnis, yaitu menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, aktivitas bisnis, dan hubungan para aktor yang terlibat dalam proses bisnis. Yang kedua yaitu arsitektur data, yaitu menggambarkan struktur aset data organisasi secara logik dan fisik serta sumber daya manajemen data. Yang ketiga, arsitektur aplikasi, yaitu suatu bentuk arsitektur yang menyediakan cetak biru sistem aplikasi individual untuk didistribusikan, interaksi, dan hubungannya dengan proses bisnis utama organisasi. Yang keempat yaitu arsitektur teknologi, yaitu menggambarkan kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak secara logik yang dibutuhkan untuk mendukung penyebaran bisnis, data, dan layanan aplikasi. Hal ini termasuk infrastruktur, jaringan, komunikasi, proses, dan standar, serta sebagainya. Jenis EAF dan manfaatnya. Ada beberapa framework yang terkenal diantaranya yaitu Zahman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework, The Open Group Architecture Framework, dan Gartner. Manfaatnya yaitu dengan menggunakan Enterprise Architecture Framework ini dapat mempercepat dan memudahkan pengembangan arsitektur, menjamin cakupan solusi rancangan lebih lengkap, dan memastikan bahwa arsitektur yang dipilih memungkinkan pertumbuhan masa depan dalam menanggapi kebutuhan bisnis. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis dari EAF tadi. Yang pertama yaitu Zahman. Zahman merupakan framework enterprise arsitektur untuk sebuah arsitektur enterprise, di mana framework tersebut memberikan sebuah cara formal dan sangat terstruktur untuk melihat dan mendefinisikan sebuah enterprise. Framework tersebut berisikan matriks klasifikasi dua dimensional berdasarkan pada interseksi dari 6 pertanyaan komunikasi, yaitu what, where, when, why, who, and how, dengan 6 baris untuk ratifikasi transformasi. Nah, kelebihan dari Zahman yaitu mampu menghasilkan perbedaan viewpoints
Dan juga Zahman merupakan pelopor enterprise arsitektur dan sudah diketahui secara baik. Sedangkan kekurangannya yaitu Zahman itu terlalu rumit, bukan untuk operasional, serta butuh spesialisasi. Jenis yang kedua yaitu TOGAF. TOGAF merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. Kelebihan dari TOGAF yaitu telah digunakan secara luas, memiliki kekuatan dalam proses, bisa diakses secara publik, dukungan penuh terhadap teknologi arsitektur. Kekurangannya yaitu terlalu fokus pada aspek teknologi, dukungan terbatas untuk abstraction, susah untuk diadopsi untuk proyek yang pendek. Nah, Federal Enterprise Architecture Framework yaitu merupakan sebuah arsitektur enterprise dari federal government. Enterprise Architecture Framework ini menyediakan metodologi umum untuk akuisisi informasi teknologi, penggunaan dan disposisi dari federal government. Kelebihannya yaitu simple dan mudah digunakan, dirancang khusus untuk pemerintahan dan memiliki model referensi, sedangkan kekurangannya yaitu terlalu simple, ada gap antara teknologi dan networking, diproses untuk pemerintahan yang besar, memisahkan perhatian terhadap teknologi yang selaras dengan business development dan strateginya. Gartner merupakan sebuah riset informasi teknologi dan perusahaan yang menyediakan teknologi yang berhubungan dengan kapasitas pencarian fakta terselubung. Nah, di sini saya akan membandingkan keempat jenis Enterprise Architecture Framework. Ini mengacu pada salah satu jurnal Microsoft, yaitu dengan skala 1 sangat buruk, 2 tidak memadai, 3 baik, dan 4 sangat baik. Nah, di sini ada berbagai kriterianya. Yang pertama yaitu taksonomi, proses, reference, praktik, alternative, business, governance, passion, perspektif, vendor, informasi, dan time to value. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu taksonomi. Nah, taksonomi ini yaitu mereferensi bagaimana Anda dapat menggunakan metodologi untuk mengklasifikasi beberapa artefak arsitektural. Yang kedua yaitu proses completeness, yaitu mereferensi bagaimana metodologi memberikan pengarahan kepada Anda melalui proses langkah demi langkah di dalam membuat sebuah arsitektur enterprise. Yang ketiga yaitu reference, yaitu mereferensi bagaimana kegunaan metodologi dapat membantu Anda di dalam membangun sebuah kumpulan yang relevan dari model referensi. Kemudian praktik, yaitu bagaimana metodologi dapat menolong Anda di dalam asimilasi pola pikir dari arsitektur enterprise ke dalam organisasi dan membangun kultur atau budaya di mana itu bernilai dan dipergunakan. Kemudian maturity, yaitu mereferensi seberapa banyak pengarahan metodologi untuk dapat memberikan sebuah penilaian untuk efektivitas dan kematangan dari organisasi lain, di mana pengalaman organisasi di dalam penggunaan arsitektur enterprise. Kemudian bisnis, yaitu mereferensi metodologi mana yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk mendorong nilai bisnis. Kemudian governance, yaitu mereferensi seberapa banyak metodologi dapat dengan mudah dimengerti dan membuat sebuah model secara efektif untuk enterprise arsitektur. Kemudian positioning, yaitu mereferensi bagaimana metodologi dapat membantu Anda ke dalam efektif otonomi partisi dari enterprise, di mana merupakan pendekatan yang sangat penting untuk pengelolaan kompleksitas.
Kemudian perspektif katalog yaitu mereferensi seberapa baik metodologi membantu Anda di dalam pengaturan katalog dari aset arsitektural di mana dapat dipergunakan kembali di dalam aktivitas di masa depan. Kemudian vendor yaitu mereferensi bagaimana seharusnya dapat dikunci ke dalam organisasi konsulting spesifik dengan mengadopsi metodologi tersebut. Ranking yang tinggi mengidentifikasi bagaimana vendor login. Kemudian information availability yaitu jumlah dan kualitas untuk informasi gratis atau tidak terlalu mahal mengenai metodologi. Kemudian yang terakhir time to value yaitu mereferensi untuk rentang waktu yang biasa digunakan metodologi sebelum memulai menggunakan metodologi tersebut untuk membangun solusi untuk memberikan nilai bisnis yang tinggi. Nah, untuk sedikit materi yang Lila tahu dan dapat Lila bagikan. Dan untuk Enterprise Architecture Framework itu setiap metodologi itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di situ kita mau mengimplementasikan itu tergantung dari kasus. Kita dapat memodifikasikan metode-metode agar saling melengkapi satu sama lain. Pokoknya apapun yang dipilih itu adalah jalan, bukan tujuan. Sebuah arsitektur enterprise tidak memiliki nilai, namun akan bernilai ketika dapat memberikan nilai secara tepat terhadap organisasi. Satu dari tujuan yang penting dari arsitektur enterprise adalah memberikan sisi bisnis dan sisi teknologi secara bersama sehingga keduanya dapat berjalan secara efektif pada tujuan yang sama. Jadi intinya itu bisnis dan teknologi itu seimbang, nggak boleh berat sebelah gitu. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Oke? Jangan lupa like, subscribe, and comment guys.